Sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, kembali lagi hari ini saya mau mengajak kita sekalian dalam renungan malam. Maka sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami dari pagi hari tadi sampai pada malam hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami siap untuk bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau urapi kami, curahkan Roh Kudus-Mu, diam di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami dapat mengerti dan memahami isi dari firman-Mu pada malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Wahyu pasal yang ke-18, ayatnya pertama sampai yang ke-10, dilanjutkan ayatnya ke-19 sampai yang ke-20. Saya mengambil tema untuk renungan kita pada hari ini, yaitu menjauhkan dari sifat materialistis dan hedonisme. Sidang jemaat terikat dengan gaya hidup duniawi sebenarnya tidak akan lepas dari kehidupan manusia. Nah, ini khususnya bagi orang Kristen yang dimana rayuan, tekanan, atau godaan itu terus datang dari dunia yang mengajak kita untuk hidup sebagai orang yang menganut sifat materialistis atau bisa juga disebut sifat hedonisme dan lain sebagainya. Nah, renungan malam kita pada hari ini yang mana diambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-18 sampai yang ke-20 sebenarnya ingin memberikan kita gambaran apa saja yang terjadi atau apa saja yang akan dialami oleh manusia ketika mereka menuruti sifat hidup duniawi. Nah, Ibu Bapak sidang jemaat yang dikasihi, Babel dalam sejarah itu merupakan kota yang sangat kuat. Itu bisa dilihat dalam ayatnya yang ke-10, bagian yang terakhir jika kita membacanya bersama-sama. Nah, tetapi dalam kitab Wahyu, sebenarnya Babel ini menunjukkan atau menggambarkan kota Roma, yang mana kita tahu bersama pada saat itu, Roma merupakan tempat yang sangat maju, tempat yang makmur, dan kemudian sangat berkembang, terkhususnya dalam bidang ekonomi dan hiburan. Nah, kondisi yang demikian menjadikan Roma adalah salah satu tempat administrasi, menjadi tempat perdagangan atau mencari hiburan yang juga memberikan keuntungan bagi setiap orang. Nah, Roma menjadi salah satu kota yang juga menjadi salah satu pilihan untuk dikunjungi. Nah, kemudian karena hal ini juga menjadi faktor penduduk pada saat itu atau jemaat Roma pada saat itu untuk memilih hidup hedonisme. Nah, karena gaya hidup ini kemudian disusul dengan meningkatnya orang-orang yang juga melakukan dosa. Apa-apa saja yang dilakukan oleh orang-orang Babel pada saat itu bisa kita lihat mundur ke belakang pada pasalnya yang ke-17. Di sana jelas digambarkan apa-apa saja contoh orang-orang yang melakukan dosa. Seperti saya berikan contoh, orang yang mabuk oleh anggur, raja-raja yang berbuat cabul, kemudian wanita yang menjadi pelacur, dan mungkin banyak hal lagi yang terjadi di Babel. Nah, kemudian pada akhirnya kita tiba dalam perenungan atau relevansi yang akan kita gambarkan atau apa yang akan kita ambil pada saat ini, yaitu dalam pasalnya yang ke-18 sebenarnya mau memberikan gambaran, menceritakan yang berisikan kumpulan tangisan atau seruan atau juga nyanyian celaka akan kehancuran Babel. Babel yang digambarkan adalah kota yang sangat maju, berkembang, kota yang sangat besar, yang sangat kuat, tetapi dibinasakan oleh Allah hanya dalam 1 jam saja. Nah, dalam bacaan ini berisikan tentang malapetaka yang dialami oleh Babel dan semua orang yang ada di dalamnya. Nah, sidang jemaat yang dikasih dan diberkati,
Kitab Wahyu sering sekali kita pahami sebagai kitab yang menggambarkan apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Atau bisa juga kita sering katakan Wahyu adalah gambaran yang berisikan tentang akhir zaman. Hukuman atau hari Tuhan yang akan terjadi pada pasalnya yang ke-18 ini merupakan sebagian kecil yang akan dialami oleh kota yang dipenuhi dengan orang-orang yang memilih hidup dengan sifat-sifat duniawi atau hidup di dalam dosa. Nah, firman Tuhan hari ini kembali mau mengingatkan dan memberikan kita renungan kepada kita agar setidaknya kita menjadi orang yang percaya mau merubah diri menjadi lebih baik, menjauhkan sifat-sifat materialistis atau hedonisme dengan cara hidup yang sederhana, tidak selalu mementingkan masalah perut, apa yang harus dimakan esok, apa yang harus dibeli besok, apa yang harus kita lakukan esok. Hari ini sudah tidak ada uang. Atau kita hanya selalu mencari hiburan duniawi yang memberikan kebahagiaan sesaat. Nah, tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya kita dituntut? Kita sungguh-sungguh benar-benar mau memikul salib, menjadi contoh dan teladan, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Walaupun sebenarnya nikmat dunia ini terus memanggil, berbagai macam tantangan dan hambatan yang terus datang silih berganti. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-20, bisa kita lihat bersama Ibu Bapak, kita akan bersuka cita di atas kejatuhan Babel. Kenapa? Karena kita akan dipandang menjadi orang-orang yang kudus, sehingga ketika Allah menjatuhkan hukuman kepada orang yang berbuat salah, itu semua karena kita tetap bertahan, tetap percaya, tetap setia, maka hukuman dan malapetaka akan dijauhkan daripada kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari sidang jemaat kita kembali berdoa. Terima kasih ya Allah, yang dimana firman-Mu kembali Engkau boleh perdengarkan bagi kami sidang jemaat-Mu. Biarlah firman-Mu itu Engkau meteraikan dalam hati kami masing-masing. Dan Tuhan, ajarlah kami terus senantiasa menyertai agar kiranya kami sungguh-sungguh dapat menjadi pelaku firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Jauhkanlah kami dari sifat-sifat duniawi. Kuatkanlah hati dan iman pengharapan kami, agar kiranya kami tidak hidup dijauhkan dari rayuan panggilan hidup dunia ini. Tetapi biarlah iman dan pengharapan kami tetap dikuatkan, tetap diteguhkan, dan tetap bertahan agar kiranya malapetaka dan celaka dijauhkan dari hidup kami. Biarlah Engkau menyertai istirahat panjang kami sampai esok hari. Kami diberikan kesehatan, nafas yang baru, pengharapan yang baru hanya di dalam Tuhan. Inilah Tuhan hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.